Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan aplikasi penghubung restoran Bandung dengan nama anggota Baradia Evanti, Hairul Anwar Hasibuan, Andika Ilham Akbari, Edi Syahriman Putra, saya sendiri, Rifa Sadri dan Rita Maulana. Kita masuk ke sejarah perusahaan. Di awal berdirinya Rumah Makan Kunir Bandung, dan pemilik Rumah Makan Kunir Bandung adalah seorang pengusaha suami istri yang bernama Haji Hatta Yusuf dan Ibu Hajar Rahayu. Maka dengan izin Allah, maka berdirilah Rumah Makan ini, dan para pelanggannya kebanyakan adalah orang kantoran, pesan antar, dan pelanggan yang datang langsung ke kedai kami. Kami menyerahkan modal prasmanan, yaitu menyajikan makanan sehingga membuat para pelanggan dapat menikmati dan mengambil sesuka hati mereka dan menikmati suasana Rumah Makan Kunir Bandung dengan lebih akrab. Oke, kita masuk ke penguasaan perusahaan. Berdasarkan pengamatan kami, permasalahan yang ada bahwa manajemen Rumah Makan Sunda Kunir Bandung dalam mengolah pengajian mulai dari proses merekam data absen sampai pembuatan laporan masih menggunakan sistem manual. Oke, kita masuk ke permasalahan setelah. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada pada sistem berjalan, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengajukan permasalahan masalah, yaitu dengan mengkomputerisasikan sistem penggajian dari proses perekaman data absen sampai perhitungan gaji dan pembuatan laporan dengan menggunakan komputer serta aplikasi programnya. Activity diagram merupakan bentuk visual dari alur cerita, indikasi aktivitas dan tindakan, dan juga dapat berupa pilihan penganga atau kongruensi. Seperti kita lihat adalah ini merupakan activity diagram bukan benar-benar ya. Di sini karyawan melakukan absensi, menyerahkan absen bulanan, lalu ditemui HRD. HRD ini bertugas untuk merekam data absensi. Setelah dia melakukan perhitungan gaji, selanjutnya dia menyerahkan rekap gaji ke manajer. Manajer sini meng-ACC. Di sini dua alur, dari ACC berarti dilakukan pengecekan kembali data absennya. Di sebelah kiri itu sudah di ACC. Saya sudah di ACC, dia itu menyerahkan gaji. Setelah menyerahkan gaji, dia itu langsung menyerahkan aturan gaji yang sudah di ACC. Menyerahkan gaji dari ACC, lalu diserahkan ke accounting. Di sini accounting melakukan merekap laporan gaji bulanan, menyerahkan peran gaji, lalu diserahkan ke direktur menerima laporan gaji. Nama saya Baradia Evanti, proses login. Ingin melakukan login pada aplikasi penggajian. Di sini di mana user melakukan login, input username, pilih input password, pilih verifikasi sistem, dan keluar. Untuk proses data karyawan, di mana bagian kepala unit mengolah data karyawan, membatalkan data, dan menyimpan data. Untuk akses user, bagian kepala unit mengolah data laporan dan mencetak laporan dan keluar. Activity diagram bisnis, login, melakukan username dan password, pilih menu utama, pilih profil pegawai, pilih absen, pilih rincian gaji, pilih cetak rincian gaji, dan login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Maulana. Saya di sini akan membahas pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Dara, yang kemudian dilanjut dengan pembahasan dengan IRD serta LRS. IRD pada umumnya tentu sama, memiliki simbol yang teman-teman pasti kalian sudah tahu. Ada atribut key, atribut, entitas, decision, dan kardinalitas. Dalam proyek kami, kita menggunakan 10 entitas, di mana terdapat ada akun, jurnal detail, jurnal, hitung gaji, user, gaji, jabatan, karyawan, dan terakhir ada absensi. Tentu juga kita tidak lupa dengan 15 decision yang teman-teman bisa lihat pada presentasi kami. Selanjutnya, di sini saya akan bahas singkat mengenai LRS. Tidak jauh beda ya.
memiliki entitas yang sama seperti dengan IRD, di mana ada user, absensi, karyawan, jabatan, lembur kasbon, jurnal, jurnal detail, akun, hitung gaji, dan yang terakhir ada gaji, di mana masing-masing tabel diikuti dengan primary key serta foreign key. Lalu, apa saja sih database serta spesifikasi file yang kita gunakan dalam proyek ini? Di tabel jabatan, kita menggunakan dua elemen data. Yang pertama ada kode jabatan, yang kedua ada nama jabatan. Primary key diikuti oleh kode jabatan. Kemudian tabel karyawan. Tabel karyawan, di sini kami melampirkan 9 elemen data. Di mana itu ada NIK, nama karyawan, nama jabatan, jenis kelamin, alamat karyawan, umur karyawan, tanggal lahir, nomor telepon, serta email karyawan. Primary key kita cantumkan pada NIK serta foreign key kita cantumkan pada nama jabatan. Kemudian di sini ada tabel gaji. Tabel gaji sendiri kami tidak banyak. Kita menggunakan 3 elemen data. Yang pertama ada kode gaji, nama jabatan, serta besaran gaji. Primary key kita cantumkan pada kode gaji, kemudian foreign key kita letakkan pada nama jabatan. Selanjutnya, database tabel absensi. Di sini kita punya 9 elemen data. Yang pertama ada nomor, nama karyawan, masuk per bulan, total izin, total sakit, total cuti, total alpha, total masuk, dan terakhir ada bulan. Primary key kita letakkan pada nomor, dan foreign key kita letakkan pada nama karyawan. Selanjutnya ada tabel lembur kasbon. Tabel lembur kasbon ini cukup banyak, mempunyai 10 elemen data yang kita sajikan. Yang pertama ada nomor, nama jabatan, nama karyawan, nominal, total jam, total lembur, total kasbon, total semua keperluan kasbon, yang terakhir ada tanggal kasbon. Primary key kita punya 1, yaitu pada posisi di elemen data nomor. Kemudian foreign key kita punya 2, yang terletak pada nama jabatan dan nama karyawan. Selanjutnya tabel hitung gaji. Tabel hitung gaji kita mempunyai 9 elemen data yang tersusun. Yang pertama ada kode gaji, tanggal, nama jabatan, nama karyawan, total masuk, total semua, besaran gaji, bayar BPJS, dan yang terakhir total gaji. Primary key kita cukup menggunakan 1, yaitu pada di kode gaji. Sedangkan foreign key kita menggunakan 3 foreign key, yang mana terletak pada nama jabatan, nama karyawan, dan besaran gaji. Selanjutnya ada tabel akun. Tabel akun sendiri juga tidak banyak. Kita menggunakan 3 elemen data. Yang pertama ada nomor akun, nama akun, dan kelompok akun. Primary key sendiri kita letakkan pada di nomor akun. Selanjutnya database table jurnal. Table jurnal kita punya 4 elemen data, di mana ada nomor jurnal, tanggal jurnal, kode gaji, keterangan jurnal. Primary key cukup kita letakkan di nomor jurnal, sedangkan foreign key letaknya tepat di kode gaji. Ya, pada terakhir ada tabel jurnal detail. Tabel jurnal detail sendiri kita mempunyai 4 elemen data. Yang pertama ada nomor jurnal, nomor akun, debit, dan terakhir ada kredit. Kita tidak butuh primary key untuk tabel jurnal detail. Kita hanya memerlukan foreign key yang terletak pada nomor jurnal. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Satli. Kali ini saya akan menerangkan tentang sequence diagram sebagai dasar perancangan aplikasi pengajian pada Rumah Makan Sunda Kuliner Bandung. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa diagram sequence merupakan diagram yang menggambarkan urutan interaksi objek di dalam dan di sekitar sistem. Oke, baiklah. Pada tampilan gambar di samping ada tampilan sequence diagram untuk tampilan input data gaji karyawan dan sequence diagram untuk tampilan input data jabatan. Pada sequence diagram terdapat komponen atau simbol beberapa diantaranya, yaitu
ada aktor yang berbentuk stick figure atau orang-orangan. Terus ada boundary, bagian dari user interface sebagai bagian interaksi. Terus ada control, yakni elemen yang mengatur aliran informasi untuk sebuah skenario. Adapun yang terakhir entitas, yaitu yang bertanggung jawab untuk menyimpan informasi dapat berupa pemodelan suatu objek serta simbol lain seperti activation ataupun message. Yang dimaksud entry, ada save, dan return. Pada tahap pertama, yaitu tampilan input data jabatan, di mana berfungsi sebagai data master untuk pembagian tingkatan jabatan atau job desk pada perusahaan. Adapun proses dari diagram tersebut yaitu yang pertama, bagian personalia melakukan penginputan data jabatan sesuai penetapan dari perusahaan. Data input lewat boundary untuk pengisian data jabatan. Kemudian diproses oleh komponen kontrol, lalu diteruskan ke entitas atau database. Selanjutnya, setelah data disimpan di database, selanjutnya proses kembali menuju kontrol, kemudian boundary untuk memberikan notice bahwa data telah berhasil disimpan. Setelah mengisi data jabatan, kita menuju ke tampilan input data gaji karyawan, di mana berfungsi sebagai data master untuk menentukan besaran gaji tiap-tiap jabatan. Adapun proses dari diagram tersebut yaitu yang pertama, bagian personalia mengolah data karyawan lewat boundary untuk pengisian data gaji dari jabatan yang dipilih. Kemudian diproses oleh komponen kontrol lalu diteruskan ke entitas atau database. Setelah data disimpan di database, selanjutnya proses kembali menuju kontrol kemudian boundary untuk memberikan notice bahwa data telah berhasil disimpan. Terima kasih. Oke, baiklah, setelah penjelasan mengenai sequence diagram barusan, sekarang kita menuju ke tampilan user interface untuk from input data gaji karyawan dan data jabatan. Sebelumnya, adapun komponen from yang ada pada tampilan berikut, yaitu ada input text yang dimaksud untuk input data yang berupa hanya angka ataupun teks. Terus ada select box, bisa kita lihat pada tampilan nama jabatan. Pada user interface data gaji karyawan, kita dapat memilih data yang sebelumnya dibuat. Terus ada tombol submit. Di sini ada tombol simpan yang dimaksud menyimpan hasil input dan batal, ya maksudnya membatalkan hasil input. Dan tambahan ada pilihan action di mana terdapat pilihan hapus dan edit. Pertama, data jabatan. Adapun prosesnya yaitu user. Di sini personalia mengisi nomor kode jabatan, kemudian mengisi nama jabatan seperti kasir, chef, waiter, dan lain-lain. Setelah itu tekan simpan untuk menyimpan data atau batal untuk membatalkan hasil inputan. Apabila data berhasil di-input, maka akan muncul form validasi atau bisa kita sebut notice. Jika data berhasil disimpan ataupun data yang belum terisi atau terlupakan. Terus selanjutnya ada data gaji karyawan. Adapun prosesnya sebagai berikut. Yang pertama ada user. Di sini personalia akan memilih data jabatan yang sebelumnya dibuat lewat form input data jabatan. Kemudian mengisi besaran gaji per hari berdasarkan ketentuan perusahaan lalu klik simpan. Dan data yang berhasil disimpan akan muncul pada tabel yang berada di bagian bawah form. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun data. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Khairul Anwar Hasibuan, kelas 11 4B07. Untuk NIM 111180470. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang template ya, template dari program kami. Oke, untuk pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya apa yang kami gunakan dalam template. Pertama, Bootstrap. Ya, untuk Bootstrap adalah tempat penyedia template secara gratis. Nah, di sini template Bootstrap ataupun Bootstrap ini
bisa digunakan secara online dan offline. Nah, di sini kami menggunakan versi offline-nya ya. Oke, Bootstrap. Nah, untuk contohnya ada di sini ada button. Button sini ada warnanya primary, secondary, success, danger, warning, info, dan macam-macam. Nah, bukan hanya Bootstrap. Di sini kami juga menggunakan font Awesome. Oke, untuk font Awesome adalah icon ya. Penyedia icon secara gratis ya, tinggal yang ada di web fontawesome.com. Oke, ini contoh icon-iconnya seperti rumah, pesan, gambar pengaturan, chat, dan lain-lain. Oke, setelah ini saya ingin langsung ke ini aja ya, ke programnya. Oke, untuk pertama saya ingin menjelaskan untuk mengaktifkan dari Bootstrap itu adalah kami mengcopy data ataupun copy Bootstrap yang ada di sini nih ya, yang ada di projectnya. Ini Bootstrap. Di sini saya menggunakan Bootstrap versi offline. Nah, di sini juga kami menghubungkan linknya ke Bootstrap tersebut. Oke, untuk itu kita langsung ke ini aja ya, ke projectnya. Oke, untuk pertama saya ingin menjelaskan tentang login. Oke, di sini login saya menggunakan tabel responsif. Jadi dia akan kecil, dia mengikuti kecil. Pun besar, dia akan besar responsif ya. Sini kan login, di sini saya menggunakan placeholder username. Di sini juga kami pakai button ya. Button dari danger warna merah, yang warna biru adalah primary. Oke, kita masuk dulu. Oke. Kita masuk sebagai login, sebagai admin ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk ya. Ya, sini sudah masuk di projectnya. Oke, untuk itu saya ingin menjelaskan bagian-bagian yang ada di Bootstrap, di bagian di project kami. Di sini kami ada 3, yaitu adalah header, ada sidebar, dan bawah adalah footer. Oke, di atas ini adalah ada navbar ya. Di sini navbar. Ini namanya navbar. Oke. Untuk navbar ini saya menggunakan yang di template di Bootstrap ya, ada. Oke, misalkan kami klik ini, dia akan mengecil. Ini membesar. Oke. Adalah beranda, adalah about. Oke, ada ini belum saya hubungkan, cuman baru yang tim. Jadi tim sini ada ya. Oke. Oke, untuk tim ini tim kami. Oke. Nah, untuk ini ada juga admin. Di sini saya menggunakan font awesome-nya gini ya. Nah, yang gambar orang user ya. Oke, habis dari navbar kita ke setbar. Oke, untuk setbar ini ada macam-macam ya di sini ya. Di sini ada dashboard, jabatan, master karyawan, absensi, dan sampai dengan sign out. Oke, untuk yang pertama adalah dashboard. Nah, untuk dashboard ini kami menggunakan slider. Untuk di Bootstrap namanya adalah carousel ya. Slider. Bisa diklik otomatis, ditarik manual, maupun dia akan dalam berapa menit dia akan berubah itunya ya, gambarnya sesuai yang ada 3 ini. Nah, ini. Oke, untuk selanjutnya adalah form input ya. Saya jelaskan satu aja ya buat contoh. Oke, di sini ada form jabatan ya. Data jabatan. Di sini form jabatan, ada kode jabatan, nama jabatan. Nah, di sini saya menggunakan form control. Apa gunanya form control itu? Nah, di sini form control itu akan mengontrol ukuran dari formnya. Dia akan mengikuti semuanya, jadi dia otomatis. Kita tidak usah mengaturnya, maka dia akan otomatis ya. Nah, di sini ya, saya kecilkan, dia akan mengecil. Ya, ini namanya jadi responsif, lebih responsif. Nah, jadi dia mengikuti media yang dia akan buka. Misalkan di media handphone, dia akan mengecil sesuai dengan media handphone ya. Oke. Nah, di sini di bawahnya ada simpan atau button simpan. Di sini pakai BTN,
primary, di sini BTN danger ya, kalau di scriptnya namanya danger yang warna merah, ini adalah primary. Nah, di sini saya gunakan form search ya. Form search di sini menggunakan icon font awesome juga, di sini ada. Oke, di sini kami pakai placeholder juga sama. Oke, untuk yang table kami menggunakan table responsive ya. Ini warna ini namanya BTN info. Oke. Sebelah untuk bawahnya ini adalah isinya. Nah, di sini adalah ada juga icon ya, icon dari font awesome. Di sini adalah gambar tong sampah atau hapus. Di sini adalah gambar edit. Oke. Selanjutnya adalah footer. Nah, untuk footer sih nggak jauh beda sama navbar, cuman di sini ada cuman di bawah dia di itu ya, buat mengetahui siapa pembuatnya gitu ya. Oke. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menjelaskan ataupun pengecekan ataupun testing. Oke, untuk yang pertama kita testing dulu login. Kita masukkan dulu nama yang kita sudah masukkan. Khairul. Terus password. Terus kita login. Nah, untuk login dia akan masuk ke admin. Untuk itu kita lihat dari ininya ya, total jumlah menunya banyak. Di sini ada keterangan juga ya, admin, dia masuk sebagai admin. Oke, kita sign out dulu. Kita masuk sebagai user dulu. User, oke, passwordnya, oke. Oh, kita cek dulu reset berfungsi atau enggak. Oh, berfungsi. Oke, terus kita masukkan password. Enter, akan masuk. Nah, di sini cuma ada laporan ya, laporan. Nah, di sini ada keterangan dia sebagai user. Oke, sebagai user. Terus kita sign out lagi. Kita masuk ke admin. Oke. Di sini saya ingin mengetes terlebih dahulu ya. Untuk misalkan nama kode jabatan kakak, misalkan kakak 4. Terus di sini sebagai waiters atau pelayan gitu aja, pelayan atau koki deh, koki 2, misalkan koki 2. Oke. Data berhasil disimpan. Kita cek ya di sini koki. Untuk search-nya ya, kita berfungsi atau enggak. Oke, berfungsi ya. Kita hapus lagi, kita kembalikan. Sini kita cek, tadi saya masukkan koki. Sini koki 1 misalkan. Oke, data berhasil diganti. Oke, kita hapus datanya. Nah, untuk itu, habis itu kita masukkan lagi data untuk pengetesan input validasi ya. Misalkan angka 4. Di sini saya lupa masukkan data, misalkan simpan. Nah, di sini akan nama jabatan masih kosong. Oke, kita masukkan misalkan nama jabatan adalah dia sebagai pelayan ataupun kasir aja deh, kasir kita. Oke, data berhasil simpan. Oke, kita masuk ke master karyawan ya. Misalkan saya masukkan data save lagi, Bekasi, umur 21 ya. Oh, 23 deh, 23 02 2020. Terus nama teleponnya ini karyawan ya, bebas aja dulu ya, ini cuman buat ngetes ya.
nama yang ini aja deh. Oke. Nah, misal nih, data berhasil disimpan. Cek nama Anwar, misalkan Anwar, ada nggak nama Anwar? Oh ada, ya, ada Anwar ada. Kita back lagi, kembali, kita cek editnya ya. Edit kan 3. Oke, kita ganti lagi misalkan. Oke, data berhasil diganti. Untuk itu kita hapus data berhasil dihapus. Oke. Untuk selanjutnya kita di perhitungan gaji mungkin nggak jauh beda ya. Kalau ini dia pakai read only, jadi otomatis ya akan masukkan data. Ini nama jabatan masuk total kasbon, terus nama karyawan akan masuk total masuk. Di sini saya ambil total kasbon itu saya ambil dari lembur kasbon. Jangan total masuk diambil dari absensi. Nah, oke. Untuk besaran gaji saya ambil dari master gaji, lembur sama di lembur ya, lembur kasbon. Nah, di sini kita cek, kita masukkan dulu nih, misalkan nih 23. Nah, dia otomatis menghitung sendiri dengan rumusnya ya. Kita save, kita berhasil disimpan. Oke, di sini mungkin paling adanya hapus ya. Kita cek hapusnya dulu. Cek, oke, data berhasil dihapus. Mungkin kita cek dulu di laporan slip gaji. Mungkin tadi bulan Juni kita cek dulu ya, 2020 ya. Oke, nah di sini ada keterangan Juni, periodenya Juni tahunnya 2020 di sini ya. Oke, mungkin untuk itu nggak jauh beda ya. Mungkin segitu untuk penjelasan testing dari saya. Mohon maaf bila banyak salah ataupun kata yang sengaja pun enggak ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Makbari. Kali ini saya akan melakukan testing untuk membuat laporan pada aplikasi pengajian di restoran kuliner Bandung. Oke, langsung saja. Coba kita cek dulu di laporan jabatan. Kita laporan. Oke, ini jabatannya baru ada save aja ya. Oke, kita coba membuat jabatan dulu atau job yang baru. Oke, pilih kata jabatan, lalu masukkan ke jabatan. Oke, nama jabatan. Oke, misalkan kasir ya. Lalu simpan. Oke, di sini udah ada data jabatan kasir. Oke, coba kita tes di laporan jabatan. Laporan jabatan, cetak laporan. Nah, di sini laporan data jabatannya sudah muncul, yaitu kasir. Oke, kita kembali lagi. Oke, selanjutnya adalah laporan data karyawan. Oke, cetak laporan. Oke, di sini masih kosong ya. Oke, kita coba buat. Oke, kita pilih aja di master karyawan. Kita masukkan nama karyawan, misalkan Andika ya. Andika, lalu pilih jabatannya. Di sini kita pilih kasir. Lalu ini pilih seperti biasa, alamatnya Jakarta aja. Taruhlah umur, lalu tanggal lahirnya ya ngasal aja ya. Nomor telepon, email. Oke, lalu simpan. Oke, kita lihat di bawahnya. Ya, di sini sudah muncul ya, Andika, kasir. Di sini ada alamat, umur, tanggal lahir, nomor telepon, dan juga ada email. Nah, coba kita cek di laporan data karyawan. Oke.
Coba cetak laporan. Ya, sudah muncul di sini namanya Andika, jabatan kasir, jenis kelamin laki-laki, alamat, umur, tanggal lahir, dan juga email karyawan. Oke, kita back. Tadi laporan jabatan sudah, laporan data karyawan sudah, sekarang laporan absensi. Coba kita klik. Ya, di sini adalah tampilan dari cetak laporan data absensi. Kita bisa masukkan bulan, juga tahun, lalu pilih cetak laporan. Karena kita belum ada laporan yang bisa dicetak, mari kita buat dulu. Oke, kita pilih ke absensi. Ini adalah tampilan dari data absensi karyawan. Oke, kita pilih karyawan, Andika, jumlah hari. Misalkan dia sebulan itu masuknya cuma 23 hari, izin 1 kali, sakitnya 1 kali, cutinya kosong, alfanya kosong. Nah, total masuknya berarti 23 hari ya. Nah, tanggal absensinya kita taruh tanggal 26 opsional. Ini masih kosong ya. Oke, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Ya. Di sini sudah muncul nama karyawan, jumlah masuk, ya, data yang kita isi tadi ya. Oke, datanya sudah. Lalu kita pilih ke lembur dan kasbon. Di sini jabatannya tadi kasir ya. Terus karyawannya Andika, taruh dia itu lembur per jamnya 50.000 misalkan. Oke, total jamnya itu dia sebulan itu lembur kurang lebih 10 jam lah. Jadi total lemburnya adalah 500.000. Nah, di sini dia ada kasbon nih, 100.000. Nah, total ini adalah total lembur dikurang total kasbon, maka ini adalah hasil dari tambahan uang lembur dan juga dipotong dari kasbon. Kita taruh tanggalnya tanggal 27 lah ya. Terus keperluan kasbonnya apa nih? Contohnya kayak membeli kuota internet. Oke ya. Ya. Lalu di sini datanya masih kosong. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Baik. Oke, baik. Tadi data yang kita simpan itu sudah muncul ya di bagian bawah sini. Ya. Agak ketutupan ya. Nah, ini dia nih tampilannya. Ya. Selanjutnya, setelah dari data lembur dan kasbon, lalu kita masuk ke perhitungan gaji. Sini tanggal penggajiannya di bulan 6, pilih jabatan. Ini ya, Andika kasir. Ini total kasbon yang tadi kita input. Data karyawan, Andika, total masuknya muncul 23 hari. Sekarang gaji, kita ambil kasir. Oke, biaya BPJS dan jam sostek. Oke, kita isi aja 20.000. Total lembur yang tadi ya 500.000 ya kita lemburnya. Oke, sudah terhitung totalnya segini. Lalu klik simpan. Ya, data berhasil disimpan. Oke. Lalu muncul bagian bawah sini ya, data yang barusan kita isi. Oke. Ya, total gajinya adalah 3.880.000. Oke, selanjutnya dari perhitungan gaji karyawan. Lalu untuk kita isi jurnal umumnya dulu ya. Oke, jurnal umum. Ini adalah untuk jurnal penggajian ya. Ini adalah total gaji yang tadi. Kita tulis saja keterangannya adalah membayar gaji pegawai. Oke, ini kode akun. Kode akunnya gaji karyawan, taruhlah pada hutang gaji ya. Lalu debitnya kita sesuaikan. Oke, 3.880.000. Oke, di sini harus balance ya. Taruh debit dan juga kredit. Lalu kita klik simpan. Ya, data telah disimpan. Oke, selanjutnya. Ya,
untuk bagian input yang harus diisi sudah kita isi semua. Lalu kita cek nih, setelah kita isi tadi, coba kita cek laporan jabatan. Pilih laporan jabatan, lalu cetak laporan. Oke, agak lama. Coba kita kembali. Coba lagi cetak laporan. Oke, sudah muncul. Ya, di sini ada laporan data jabatan ya. Tadi kita isi jabatan kasir ya. Oke, di sini ada pilihan nih. Kalau kita mau rotasi, di sini ada juga buat download dan juga ada pilihan print. Kalau kita mau ngeprint. Oke, kita kembali. Ya, cetak laporan jabatan sudah. Lalu laporan data karyawan. Nah, oke, laporan data karyawan. Cetak laporan. Oke. Nah, langsung muncul. Oke, di sini ada laporan data karyawan yang tadi kita input ya. Nama Andika, jabatan kasir, jenis kelamin, alamat, umur, tanggal lahir, dan juga ada email. Ini juga sama pilihannya ada rotasi, download, dan juga print. Oke, kita update. Setelah ini cetak laporan data karyawan, lalu selanjutnya ada laporan absensi. Ya, kita klik. Oke, masukkan bulan. Tadi kita isinya bulan Juni. Lalu tahunnya adalah 2020. Lalu pilih cetak laporan. Nah, di sini sudah muncul laporan absensi. Atas nama Dika, masuk 23 hari, izin 1 hari, sakitnya 1 hari, cuti 0, total masuk 23 hari. Nah, ini tanggal kita input tadi ya, tanggal 26. Sama juga opsinya, ada rotasi, ada download, dan juga ada print. Oke, kita kembali. Cetak laporan data absensi udah, lalu di sini, oh ya, ada slip gaji. Kita pilih slip gaji. Kita masukkan bulan Juni tahun 2020. Cetak laporan. Oke, kita tunggu loading. Nah, di sini sudah muncul yang tadi kita isi ya. Atas nama Andika, jabatan kasir, masuk 23 hari. Dihitung gaji per harinya adalah 160.000. Dipotong kasbon. Ya. Terus ada lembur. Terus di sini kalau sudah, kita juga bisa download dan juga print. Oke, kembali. Terakhir ada laporan jurnal. Ya, laporan jurnal sama ya, kita masukkan juga bulan Juni tahun 2020. Oke, cetak laporan. Nah, di sini adalah jurnal umum yang barusan kita isi ya. Oh, ini seperti yang sebelumnya ya. Yang tadi kita isi berarti... Oh, ini dia. Ini yang barusan kita buat nih. Kita buat jurnal, kita pilih tanggal 27 tadi ya. Di sini ada nama akun, kita pilih debitnya gaji karyawan, membayar gaji di sini. Nah, ini adalah total debit, ini debit. Oke, ini adalah data-data yang ada sebelumnya. Ini juga sama. Kita bisa rotasi, download, dan juga print. Oke, baik. Ya, baiklah. Untuk pembuatan laporan sudah semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau aplikasinya yang loading yang lama. Oke, akhir kata, saya Andika Makbari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.